Sepertinya Kemelu tidak mau beranjak jauh dari bintang sinetron Novia Ardana. Setelah berkali-kali rumah tangganya dilanda isu keretakan, Novia Ardana yang sempat dikabarkan menjalin perselingkuhan dengan bintang sinetron Tio Pakusadewo kembali diterpa kabar tidak sedap yang mengguncang rumah tangganya. Kali ini, ibu satu putri itu dikabarkan menjalin cinta terlarang dengan bintang sinetron Agus Kuncoro. Hubungan keduanya sempat tercium suami Novia Ardana yang memergoki saat Agus dan Novia tengah bersama-sama di sebuah kafe. Tak lama kemudian, wajahnya yang manis dilirik oleh salah satu biro iklan untuk menjadi modelnya. Dari situ, cowok kelahiran 23 Juli 79 ini mencoba keberuntungan di dunia sinetron. Pengalaman yang tak terlupakan saat akting marah dengan dialog yang panjang. Dimas pernah kena serangan kram perut. Gara-gara dialognya panjang banget, suka nyelip terakhir tinggal dikit lagi selibet gitu istilahnya apa sih, belok dikit, ulang dari awal, emosi harus tinggi lagi. Nah, berulang kali kayak gitu yang mengakibatkan gue pernah perut. Meskipun menyadari kalau dunia seni peran ini penuh tantangan, tapi penyuka warna hitam yang kini tercatat sebagai mahasiswa jurusan transportasi udara Universitas Trisakti ini yakin kalau ia mampu bersaing. Gue nggak pernah ngerasa, oh ini saingan, kalau misalnya kalau emangnya udah rezeki gue pasti nggak kemana-mana. Yang pasti gue jalanin ini yang lurus aja lah, yang lempeng-lempeng aja tanpa tanpa punya perasaan iri dengki. Semua orang acting bisa kali ya. Yang kita tanya acting seperti apa gitu kan. Gue bilang kalau orang itu mau belajar siapapun bisa gitu. Sejauh ini kan ya gue ngerasa gue belum ada apa-apanya gitu ya kan. Tapi gue tetap nggak pernah berhenti belajar dari siapapun dia, dari tingkatan sutradara, pemain, sampai orang-orang senior. Menyinggung soal pacar, sudah 7 tahun Dimas menjalin hubungan dengan Kristi, putri dari Adri Subono. Dimas sudah merasa cocok dengan pribadi Kristi dan sepertinya tidak bisa berpaling. Sayangnya, ia belum memikirkan ke jenjang pernikahan. Sejauh ini ya umur gue juga masih 23, Kristi juga umurnya sama 23, gue baru jalan 24, mau jalan 24. Eee, ya masih banyak lah cita-cita yang harus kita raih, masih banyak, yang harus kita lakukan sebelum kita menjenjang lebih jauh lagi. Orang sekitar kita dulu harus kita pedulikan. Masalahnya kalau kita kita udah ke jenjang itu kayaknya kita harus benar-benar terfokus gitu aja. Masih banyak orang-orang yang butuh kita semasi kita belum terikat apapun dengan orang lain. Pemirsa, kami berharap Anda tetap setia bersama kami di Kabar-Kabari Minggu, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan juga hiburan. Dan kabar yang ini sayang sekali kalau Anda lewatkan. Pemirsa, saat perayaan ulang tahun anak pertama dan kedua pasangan Krisdayanti Anang Kamis malam lalu, keduanya terlihat sangat kompak dan mesra. Seolah mereka ingin membuktikan pada publik kalau rumah tangga mereka memang adem ayem. Namun mengapa persiapan pesta ulang tahun ini sengaja tidak melibatkan Anang? Ceritanya Yanti yang tahu. Aku nggak tahu. Menurut aku sih nggak apa-apa karena dia kan suka rame-rame gitu. Semalam sih dia bilang pokoknya kan diniatin, jadi harus seneng, bikin senang anak. Nah, buat saya masa anak-anak itu tidak bisa diulang. Walau kalau memang rezeki kita diberikan saat ini ya. Kebetulan anak saya yang laki kan ulang tahunnya udah duluan. Terus jadi kita jadiin terus kenapa temanya seperti ini? Jadi waktu itu anak pergi umroh, saya dan anak saya saya ajak ke Pondok Indah yang ada racing itu, terus mereka kayaknya interest banget dan tiba-tiba aja gitu supaya beda suasananya. Kenapa kita nggak bikin suasana sport aja gitu ya, santai. Jadi nggak menutup diri. Anang sendiri membantah kalau dirinya dibilang tidak antusias merayakan ulang tahun putra-putrinya. Bahkan ia sengaja membelikan hadiah bagi Aurel dan Azriel yang masing-masing berusia 5 dan 3 tahun sebuah biola dan gitar. Dia minta biola. Mulai kemarin dia minta, biar aku beliin biola. Iya nanti aku beliin. Sebagai bukti kalau ia mencintai keluarganya, Anang berjanji akan mengeluarkan ide yang tidak kalah serunya. Tahun depan lihat, insya Allah aku ikut-ikut. Pencurian perhiasan milik Connie Constantia beberapa waktu lalu mendatangkan banyak opini. Salah satunya menyebutkan kalau pencurian yang terjadi di rumah Connie di kawasan Villa Cinere itu bukanlah murni pencurian, tapi cenderung pada masalah asuransi. Mendengar hal ini tentu saja Connie kaget.
Aduh, jahat sekali. Buat saya sih saya nggak bisa komentar apa, itu terlalu jahat manusia. Buat apa kita berdoa, buat apa kita puasa, terus kita menipu. Itu kan sesama aja itu menipu kalau begitu. Ambil asuransi terus sengaja bikin begitu supaya asuransi mengganti, itu sih bukan tipe saya. Ya kenyataannya kan udah jelas kalau saya bikin begitu kan. Menurutnya bukan pertama kali ini saja Tommy mencuri barang-barang miliknya. Dia pernah ambil, pembantu juga tahu, saya juga diambil stick golf, cuman nggak pernah dapat bukti gitu. Jadi sekarang ini ya inilah waktunya. Dari pencurian ini, Koni justru mengaku telah menderita kerugian moral. Pasalnya si pencuri Chris Yohanes atau Tommy yang kini telah mendekam di Polsek Cilandak, Jakarta Selatan mengaku sebagai saudara iparnya. Ya itu, kalau dibilang dia keluarga saya, darah saya, itu saya malu, gitu kan. Karena keluarga saya nggak ada yang maling. Pernah pacaran, tapi di waktu kejadian itu, dia sudah tidak ada hubungan apa-apa sama sekali. Jadi nggak ada lagi hubungan sebagai pacaran lah gitu. Nggak ada lagi. Apalagi nikah, seperti yang pernah dinyatakan gitu yang lalu. Gitu masalahnya. Iya. Mungkin kalau saya dibilang, terus ada lagi saya dibilang dia melakukan itu, ada juga dendam kan, katanya ada dendam juga. Karena saya istilahnya kayak melarang atau menyulik malah istrinya dari dia. Kan. Nah, mungkin kalau cuma saya ngomong mungkin kali orang-orang mungkin bisa percaya. Nah sekarang kakak saya yang akan bicara sedikit. Bagaimana keadaan yang sebenarnya, bahwa dia memang tidak pernah menikah. Memang dia narkoba aja dan dia mau maling aja. Setelah sempat diberitakan tengah bermain api dengan Tio Pakusadewo, kini Novia Ardana kembali dikabarkan tengah berpacaran dengan pemain sinetron Agus Kuncoro. Padahal waktu itu ia sempat menyangkal keributan yang ada di dalam rumah tangganya. Sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam perkawinan pasangan ini? Mari kita simak kebenarannya dalam tayangan berikut. Sepertinya Kemelu tidak mau beranjak jauh dari bintang sinetron Novia Ardana. Setelah berkali-kali rumah tangganya dilanda isu keretakan, Novia Ardana yang sempat dikabarkan menjalin perselingkuhan dengan bintang sinetron Tio Pakusadewo kembali diterpa kabar tidak sedap yang mengguncang rumah tangganya. Kali ini, ibu satu putri itu dikabarkan menjalin cinta terlarang dengan bintang sinetron Agus Kuncoro. Hubungan keduanya sempat tercium suami Novia Ardana yang memergoki saat Agus dan Novia tengah bersama-sama di sebuah kafe. Tidak jelas dari mana datangnya api yang berkobar, yang pasti asapnya membuat Novia Ardana menjadi berang. Sedangkan Agus Kuncoro yang kami temui di lokasi syuting mengaku berhubungan baik dengan Novia Ardana, tapi ia membantah kalau dikatakan ada jalinan asmara antara dirinya dengan Novia Ardana. Saya juga nggak tahu tuh kenapa sih dikait-kaitin sama Novia. Saya sama Novia ya biasa-biasa aja, kayak teman biasa aja kayak gitu sih Mbak. Saya juga bingung ada berita seperti itu. Kalau orang bilang saya ada di kafe sama dia berdua gitu, sering terlihat di kafe-kafe sama dia, itu enggak. Saya juga pasti ada Abin di sana, enggak hanya saya berdua Novia. Agus Kuncoro dengan Novia Ardana memang pernah memiliki hubungan spesial, tapi itu dulu, jauh sebelum Novia menikah dengan seorang pembalap bernama Abin. Hubungan keduanya kembali terjalin ketika Novia dan Agus sama-sama terlibat dalam sebuah sinetron. Bagi Agus, Novia adalah teman baiknya. Apalagi Abin suaminya merupakan teman Agus sejak kecil. Aku nggak ada kedekatan apa-apa sama sekali sama Agus. Aku dulu memang kenal sama Agus sebelum aku kawin. Waktu itu kita satu produksi syuting sekitar 20 episode dan itu udah tayang di salah satu stasiun swasta. Gitu loh. Dan pas aku kawin sama suamiku ya dia tahu aku syuting sama Agus dan Agus itu ternyata tetangganya suamiku. Aku sama Abin itu kenal dari dulu, dari teman saya kecil. Kalau sama Novia saya kenal itu ya karena saya satu sinetron sama dia. Lalu setelah satu sinetron selesai sama saya, mereka menikah, ya itu aja. Meski berteman baik, diakui Agus, ia tidak mengetahui banyak masalah pribadi Novia termasuk urusan rumah tangga Novia dan Abin. Ia pun selalu membatasi pertemanan mereka dari hal-hal yang bersifat pribadi. Kalau laki sama laki enggak lah curhat ya. Kalau sama perempuan sama laki itu saya juga pikir enggak lah. Maksudnya lah arti kata gini Mbak, curhat kalau udah masalah rumah tangga itu nggak mungkin lah. Saya sendiri nggak akan mau mendengar hal-hal seperti itu. Biar gimana saya laki-laki gitu kan. Kalau dia curhat, ya pasti dia sama perempuan, sama temannya perempuan, bukan sama saya. Kayak gitu. Itu batasan yang harus banget ada garisnya gitu. Harus yang saya pribadi sangat menjaga hal-hal seperti itu.
Sekali lagi Agus menegaskan, hubungannya dengan Novia dan Abin yang dikabarkan sempat melabraknya itu baik-baik saja. Pertemanan mereka tidak akan terpengaruh dengan adanya isu tersebut. Ia pun merasa tidak perlu menjelaskan persoalan ini kepada Abin. Abin tahu saya gitu loh. Jadi saya juga nggak perlu klarifikasi sama si Abin karena Abin tahu.